Halo, selamat malam Business Planner. So, welcome back di Business K&A Business.id. Selamat datang semuanya. Selamat malam, selamat hari Rabu. Bagaimana nih kabar teman-teman semua yang hari ini hadir? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar ya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar belum ya di teman-teman, atau masih kurang jelas atau putus-putus? Boleh bantu dijawab ya di kolom komentar. Kembali lagi kita di sesi Business K&A Rabu 9 Agustus 2023. Business K&A malam ini spesial ya teman-teman, karena biasanya kalau di Rabu malam kita bersama Pak Budi Isman ya diskusinya, tapi malam hari ini spesial, kita akan diskusi bersama Pak Baskoro Hadi nih di malam ini. Buat business planners yang sudah join, boleh langsung drop nama dan domisilinya untuk kita absen ya, yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, dan pasti banyak ya business planners yang baru follow business.id atau belum kenal nih sama business.id dan program-program apa saja yang disediakan nih belum tahu. Jadi kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id ya. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi saja dan materinya udah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di App Store ataupun Play Store secara gratis, karena di aplikasi selain teman-teman bisa belajar di e-course-nya yang berbayar, teman-teman juga bisa akses video gratis dari sesi Business Forum ya teman-teman. Selain itu, Anda juga bisa mengikuti pembelajaran gratis nih dari business.id, yaitu Business K&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang biasanya diadakan sebanyak dua kali dalam satu minggu. Nah, biasanya kita lakukan di Senin malam bersama Pak Baskoro dan di Rabu malam bersama Pak Budi Isman. Di jam yang sama ya teman-teman, di jam 19.45 malam. Atau mengikuti kegiatan Business Forum nih via Zoom di setiap hari Sabtu. Untuk detail atau jadwalnya bisa stay tune terus ya di Instagramnya business.id nih. Next, business.id juga punya program offline terbatas dan terakhir ya di tahun ini, yaitu CEO Development Program, di mana Anda bisa mempelajari tugas dan tanggung jawab CEO secara profesional, pengetahuan fundamental CEO skills atau competencies, aktivitas rutin CEO dalam membangun bisnis, menilai, membangun dan mengembangkan tim sampai melakukan perubahan pada bisnis agar lebih profit, sustain juga growth. Nah, selain hanya belajar, teman-teman juga akan mendapatkan sesi assessment ya di program tersebut. Nah, sesi assessment ini digunakan untuk menilai teman-teman yang sekarang udah jadi CEO. Nah, nanti akan dinilai di sesi assessment tersebut apakah cocok, apakah kurang cocok, apa sudah cocok nih. Nah, nanti disesuaikan lagi pembelajarannya sesuai dengan penilaian sesi assessment tersebut ya teman-teman. Jadi akan lebih fokus ke tipikal nanti atau nilai dari sesi assessmentnya. Misalkan teman-teman hasilnya kurang memuaskan atau kurang cocok nih, nanti teman-teman akan diajar langsung dan didampingi langsung oleh expert untuk lebih fokus lagi membangun bisnisnya karena masih belum cocok nih. Nah, nantinya CEO Development Program ini akan diajar langsung oleh former Group Director Coca-Cola, former CEO dari PT Sari Husada, dan pasti sudah profesional ya teman-teman di banyak company, udah lebih dari 30 tahun juga berpengalamannya, yaitu Pak Budi Isman. Catat tanggalnya ya, di tanggal 28 sampai 29 Agustus 2023 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Info lebih lengkapnya bisa langsung klik link pada bio Instagram business.id atau cek Fitpinut Instagramnya business.id ya, ada flyer CEO Development Program. Jadi teman-teman bisa langsung cek untuk detailnya di feed Instagram kita juga. Yuk business planners yang sudah hadir, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil menunggu Pak Bas bergabung, kita absen dulu nih yang hadir hari ini dari mana aja. Coba invite Pak Bas ya teman-teman, udah di 745 nih. Jadi kita coba undang Pak Bas untuk bergabung, untuk join di roomnya. Teman-teman yang udah hadir boleh banget drop nama dan domisilinya ya, supaya kita tahu teman-teman yang hari ini hadir dari mana aja. Ada Pak Hidayatul Ibrahim dari Aceh. Selamat malam Pak Bas. Halo, malam.
Apa kabar, Raisa? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas? Baik sekali, baik sekali. Mantap nih udah di rumah nih Pak dari Semarang. Iya, tadi pagi berangkat subuh. Terus tadi, alhamdulillah baik. Pesawatnya on time. Terus walaupun ada macet, tapi tadi masih ada waktu. Jadi Iya ya, betul. syukur bisa Mantap. tepat waktu makan ini. Mantap. Semangat ya Pak untuk ketemu business planners ya di Business Q&A malam hari ini. Oke, yuk business planners yang sudah hadir boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita sambil chit-chat dulu ya Pak, biar tahu nih business planners yang hari ini hadir dari mana aja. Iya, Ada Pak Hergun 81. Oke. halo Ada dari Ergun. Muslim Mangga 32 Bogor. Oke. Yuk yang lainnya boleh langsung drop nama dan domisilinya. Muslimah Kegiatannya hari enggak? ini apa? Muslim Hadir apa nih Pak? Ada kegiatan apa Kenapa? nih Pak bareng business planners hari ini? Hari ini ada teman di Semarang, super penyiap ya. Mas Ivan dan Mbak Imelda, ownernya. Kita bantu mereka di pendampingan bisnis ya. Tadi juga sama-sama Pak Is kita ke sana. Jadi topik pembahasannya seputar bisnis, seputar marketing, seputar finance. Terus seru-seru. Dan kemarin lebih seru juga apa namanya kita bantu Hayu ya Hai. melakukan FGD, Focus Group Discussion, terus juga dilanjutin juga pembahasan soal bisnis yang seperti saya post di Instagram saya. Banyak dapat insight-insight seputar bisnis di kecantikan dan di klinik kecantikan, dan ya seru banget lah, seru banget. Saya senang sekali kalau bisa investigasi, bisa menggali insights ya dari fakta, data, digabung-gabungin semua dari observasi, akhirnya dapat satu insights lah. Itu seru sekali. Betul. Mantap, mantap. Jadi seru ya Pak untuk ketemu-temu sama business planners yang bahkan udah punya bisnisnya, sudah mulai baik bisnisnya dan udah bisa ya Pak untuk mulai berkembang dengan baik. Jadi enak ya Pak untuk ngobrolnya, jadi kita tahu banyak insight dari sana. Oke. Betul, betul sekali. Oke Pak, karena kita udah di 7.50 Pak, mungkin bisa kita mulai ya Pak sesi business Q&A malam hari ini sambil tunggu yang lain untuk bergabung juga. Oke. Baik, business planners, di sesi business Q&A malam ini, Pak Bas akan membahas topik menarik nih yang selalu menjadi hot topik ya Pak. Dan banyak banget entrepreneurs yang masih bingung nih dengan jawabannya seperti apa. Jadi banyak banget pembicaraan di antara para entrepreneurs nih, yaitu masih bingung dengan fungsi dari marketing dan sales. Yuk kita kupas di malam hari ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang sambil mendengarkan topik pembuka terlebih dahulu, atau teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan tapi di luar topik malam hari ini, tetap boleh ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, Pak Bas akan terlebih dahulu sharing terkait topik malam hari ini. Yuk kita simak. Silakan Pak Bas. Ya, terima kasih Raisa. Selamat datang lagi teman-teman di Business ID, Business Q&A. Kali ini saya sama Pak Budi tukeran hari ya. Biasanya saya hari Senin, Pak Budi hari Rabu. Tapi karena kemarin Pak Budi ada topik yang sangat menarik yang nggak bisa ditunggu-tunggu untuk di-share kepada teman-teman, akhirnya beliau melakukan di hari Senin. Jadi saya di hari Rabu ini. Saya serasa kayak ini hari Senin gitu ya. Tapi rupanya udah di hari Rabu. Jadi ya teman-teman khususnya yang baru hadir malam ini, baru pertama kali mungkin di Business Q&A, kita selalu hadir di Business Q&A Senin dan Rabu, dan juga tentunya hari Sabtu, di kebanyakan Sabtu umumnya kita ada yang namanya Business Forum ya. Dan di situ menghadirkan tidak hanya panel expert dari Business ID yang lain selain saya dan Pak Budi, tapi juga ada panel expert lain, dan juga ada pembicara dadakan istilahnya ya, tapi yang pasti punya insights, yang pasti punya informasi mengenai bisnis yang bisa menjadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, tambahan tips buat teman-teman sekalian.
Oke, jadi di malam ini topiknya adalah seputar fungsi dari marketing dan sales yang kebanyakan masih tumbang tindih, masih tidak jelas, dan itu yang sering ditanyakan ke saya ya di banyak kesempatan. Oke, jadi yang pertama kita bicara soal sales. Sebenarnya apa sih fungsi sales itu? Nah, tapi sebenarnya kalau kita bicara sales, kalau dilihat dari sisi KPI atau target penjualan, sebenarnya itu adalah tanggung jawab di semua lini yang berhubungan dengan komersil ya. Yang berhubungan dengan komersil siapa saja? Ya tim sales itu sendiri dan juga tentunya tim marketing. Sebagai KPI ukuran pencapaian kinerja masing-masing tetap ada hubungannya dengan penjualan. Oke, nah tapi kalau yang kita harus membedakan dari sisi fungsi, fungsi sales itu adalah fungsi yang akan mengkonversikan brand awareness ya, mengkonversikan demand creation yang diciptakan oleh marketing menjadi sales gitu ya. Jadi fungsi sales itu adalah menciptakan infrastruktur, semua infrastruktur yang akan menghasilkan jualan. Ya, infrastruktur itu apa saja? Infrastruktur itu adalah ya titik-titik penjualan itu. Ya, jadi salah satunya adalah titik penjualan akhir ke konsumen, ya contohnya di supermarket, ya, di di minimarket, di pasar, itu semua titik-titik penjualan yang harus dihadirkan atau dipastikan tim sales melakukan penjualan ke titik-titik distribusi itu, ya. Dan tidak hanya di titik akhir sampai dengan bertemu dengan si konsumen, tapi juga di antaranya. Siapakah di antaranya? Yaitu ya distributor, subdistributor, wholesaler, ya reseller, siapapun itu. Selama kita bisa mengkonversikan produk kita menjadi jualan, menjadi uang. Itu fungsinya sales. Jadi fungsi utama sales adalah menghasilkan jualan dan mengkonversikan brand awareness dan demand yang diciptakan oleh tim marketing. Oke? Nah, infrastruktur adalah fungsi utama yang harus diciptakan oleh tim sales. Oke, nah infrastruktur itu mulai dari titik penjualan di akhir sebelum bertemu dengan konsumen, dan juga termasuk di antaranya. Nah, makanya kadang-kadang kita mengenal istilah customer dan consumer. Untuk pemahaman sales adalah, kalau customer itu adalah pedagang perantaranya. Bisa itu kembali ya dalam segala bentuknya, distributor, reseller, wholesaler, sub-distributor, dan seterusnya. Sampai ke titik penjualan yang akhirnya menjual ke konsumen. Ya kayak retailer kan. Retailer itu bisa toko, bisa supermarket, bisa minimarket, bisa toko-toko di pasar, toko-toko di pinggir jalan, dan seterusnya. Ya, jadi tim sales benar-benar harus mengidentifikasikan titik-titik itu dan memastikan produk kita ada di situ, gitu. Dan yang akhirnya menghasilkan jualan, dapat cuannya, atau dapat uangnya. Oke? Nah, itulah fungsi dari tim sales. Bagaimana dengan fungsi dari tim marketing? Nah, tim marketing tugas utamanya adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan problem yang dimiliki dan ada di target market kita. Nah, itu tugasnya marketing. Dia akan mencari solusi atas problem yang dimiliki oleh target market atau memenuhi kebutuhan yang ada di pasaran.
Sehingga dia akhirnya pun melakukan segala aktivitas yang tujuannya adalah menciptakan demand dari target market kita. Ya, ya tentu aktivitasnya bisa mulai dari pembangunan brand, mendrive brand awareness, akhirnya sampai kepada memastikan konsumen itu mengingini produk kita. Itu fungsi dari marketing. Nah, kalau itu sudah terjadi, akhirnya tim sales akan terbantukan bahwa dia tahu target market kita adanya di mana dan kebiasaannya nongkrongnya di mana atau jalan-jalannya kemana. Nah, disitulah tim sales yang membangun infrastruktur tadi. Ya, kalau emang itu infrastruktur sudah ada dan hanya sekedar menjual ke titik-titik penjualan itu, ya berarti dia melakukan fungsi distribusi dan selling sekaligus. Ya, tapi ada kalanya kita sendiri yang harus menciptakan titik-titik penjualan itu atau titik-titik distribusi itu. Contohnya kayak teman-teman yang punya toko, ya. Nah, berarti tim sales akan dalam artian membangun toko itu menjadi salah satu infrastruktur sehingga produk itu bisa diletakkan di situ dan akhirnya dibeli oleh target market kita. Oke. Nah, jadi moga-moga teman-teman secara prinsip jelas ya fungsi masing-masing. Karena masih juga ada yang bertanya bahwa loh kan tetap aja fungsi sales itu apa namanya hanya dilakukan oleh sales sehingga KPI-nya atau targetnya ya hanya milik orang sales saja. Nah, itu yang perlu dikoreksi. Jadi tim marketing pun punya KPI sales juga karena dia harus menciptakan demand sebesar dengan target sales yang diingini oleh perusahaan secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi dibedakan fungsi utama dan KPI-nya. Fungsi berbeda antara marketing dan sales, tapi KPI bisa jadi sama-sama. Punya KPI penjualan untuk marketing dan juga untuk sales. Oke, moga-moga di situ teman-teman jelas ya. Kalau ada pertanyaan dan masih ada yang bingung, silahkan bertanya di sini ya, supaya menjadi lebih terang benderang ya perbedaan antara kedua fungsi ini. Ya, silakan Raisa. Oke, baik Pak. Tadi kan itu lebih ke bedanya ya Pak. Lalu bagaimana sih Pak mengkolaborasi ini Pak antara fungsi sales dan marketing ini Pak? Ya, ini menjadi satu kesatuan proses. Makanya kalau dari sisi kesatuan proses itu kita melihatnya sebagai satu alur ya. Di sini marketing apa namanya menciptakan demand dan fungsi sales itu yang akan mendorong produk itu ke konsumennya. Ya, mendorong dalam artian supaya produk itu berada di titik-titik di mana konsumen bisa dengan mudahnya bertemu dengan produk itu dan akhirnya membeli. Yaitu jadi satu proses. Jadi tidak ada istilah mana yang duluan. Ya, dua-duanya menjadi satu kesatuan proses. Oke? Oke, walaupun terlihatnya ya Pak seperti marketing tuh buat demand duluan, mempelajari terlebih dahulu, tapi saat berjalan itu saat dieksekusi bersama ya Pak, nggak ada yang duluan ya Pak, berarti harus bersamaan. Kalau misalkan hambatan ini Pak, kalau misal tidak sesuai ini Pak antar marketing dan sales ini bagaimana Pak? Ya, tidak sesuai itu biasanya didasari oleh fungsi komunikasi yang tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak adanya kejelasan antara kedua belah pihak. Ya, saya bilang kedua belah pihak ini seakan-akan ini menjadi dua tim yang berbeda, tapi memang itu kenyataannya, memang timnya berbeda dan fungsinya berbeda. Nah, yang dipentingkan adalah bagaimana kedua belah pihak sales berdasarkan yang kita sampaikan, gitu kan? Nah, oleh karena
kalau ini kan integrasi sangat penting. Kalau umpama belum punya produk, rasa belum punya produk. Nah, Oke. harus dilakukan itu adalah memahami problemnya konsumen, kebutuhan apa yang ada dan penuhi. Tim marketing akan mempelajari itu dan akhirnya menentukan problem yang mana yang mau diberikan solusi, ini miliknya siapa, tanda kutip market yang mana. Oke, akhirnya sudah jelas mulai produknya, bentuk produknya. Ya, kalau kita belajar value creation pun kita udah dapat, kita akan mengemas value itu ke produknya, gitu kan? Nah, dari situ akhirnya berkembang terus, maju, akhirnya kita punya produknya kan? Nah, dari situ akhirnya pun kita akan berkoordinasi dengan tim sales untuk memastikan bahwa, hey, pastikan ya produk saya ada, bukan saya, maksudnya produk kita ada di tempat-tempat di mana konsumen kita berada, gitu. Oke, baik Pak. Tapi kan ya Pak, sebanyak banget ya Pak, yang mungkin business planners ini masih menyatukan nih Pak, menggabungkan kedua fungsi ini untuk dikerjakan oleh satu orang nih Pak. Bagaimana tanggapannya Pak Besti? Ya, nggak apa-apa. Maksudnya yang penting kita tahu fungsi masing-masing itu apa. Dan pun kalau nanti akan dikerjakan oleh satu orang pun nggak masalah. Nggak bedanya selama kita tahu fungsi finance apa, fungsi IT apa. Kalaupun nanti yang akan mengerjakan satu orang, nggak apa-apa juga. Tapi yang penting tahu beda fungsinya. Oke, jadi nggak masalah ya Pak untuk dikerjakan oleh satu orang asal fungsi atau nanti pekerjaannya ini dipisah antara marketing dengan sales ya Pak. Betul. Agar lebih teridentifikasi. Oke, baik Pak. Lalu Pak, bagaimana sih Pak tren pasar nih Pak bisa merubah perilaku konsumen dan jadi itu tren pasar ini bisa mempengaruhi nih Pak strategi di tim marketing dan di tim sales nih Pak. Dan bagaimana perbedaannya yang bisa menjadi banyak perbedaan nih Pak antara kedua fungsi tersebut? Ya, jadi kalau yang terjadi adalah tren di pasar yang berubah, ya mungkin kalau kita ngelihat contoh yang paling drastis kan saat kemarin pandemi nih. Betul. Ya, shopping behavior-nya menjadi sangat-sangat berubah. Betul. Yang utamanya tadi orang datang ke toko, akhirnya nggak boleh ke toko, tokonya ditutup semua. Akhirnya infrastruktur apa yang harus dibangun dengan seperti itu? Berarti kan infrastruktur yang tidak melibatkan konsumen itu datang ke titik penjualan itu. Justru dibalik, yaitu barangnya yang datang ke dia, gitu kan? Di mana etalase dari produk-produk itu? Ya di online. Jadi marketplace makanya akan lebih booming pada saat itu. Ya karena kebutuhan dari shopping behavior-nya berubah. Oleh karenanya akhirnya semua perangkatnya mulai dari marketingnya pun menciptakan demand-nya, mempromosikannya menjadi ke titik-titik yang mengikuti dari perubahan shopping behavior itu. Dan teman-teman sales juga memastikan untuk punya titik-titik penjualan di online itu. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi antar marketing dan sales ini, marketingnya butuh ya Pak, research dulu seperti apa setelah pandemi, lalu salesnya pun membuat infrastruktur ya Pak, agar tetap bisa terpenuhi nih demand dari si marketingnya ini. Oke, baik Pak. Lalu Pak, pastinya kan ya Pak, produknya ini kan si marketing pastinya ya Pak, punya pengaruh di tahap awal ya Pak, yang paling besar gitu pengaruhnya. Tapi nantinya kan bagian sales ya Pak, yang perlu mendominasi nih di tahap akhir. Lalu bagaimana Pak pemasaran ini nih Pak bisa memengaruhi semuanya Pak? Walaupun sales pasti lebih banyak di tahap akhirnya. Ya, ya itu tadi. Jadi kalau yang akan memahami konsumen itu adalah marketing, dan itu peran dan tanggung jawabnya marketing.
Nah, at the end of the day kita mulainya dari ujung. Jadi apa yang dibutuhkan oleh konsumen, apa Hmm. yang berubah di konsumen, itu yang harus mendeteksi perubahan-perubahan itu adalah marketing. Nah, sehingga kalau itu sudah terjadi, akhirnya strateginya apa namanya marketing dan juga tentunya nanti sales akan berubah gitu ya. Masalah ubahannya besar atau tidak di masing-masing fungsi ini, yaitu tergantung strateginya gitu ya, tergantung dari apa yang akan dirubah gitu. Ya seperti tadi aja Oke. contohnya, tiba-tiba strateginya di online itu sangat berubah besar gitu ya, Tuh. seperti itu. Oh, oke, baik Pak. Lalu Pak, apa sih Pak contoh konkret nih Pak dari perusahaan nih Pak yang berhasil nih Pak mengintegrasikan atau bisa mengkolaborasikan nih Pak dengan strategi marketing dengan strategi sales nih Pak? Ah, banyak sekali ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan besar itu akhirnya berhasil seperti itu karena integrasinya sangat kuat ya. Jadi riset pasarnya sangat kuat, riset mengenai konsumennya sangat kuat. Ini semua bermula dari situ. Jadi bagaimana kita bisa apa selalu memonitor segala bentuk perubahan yang di pasar dan dengan secepat mungkin mengambil atau mengkapitalisasi perubahan itu menjadi sebuah opportunity. Ya, uh, mungkin kalau kita lihat contoh yang konkret kayak Nike lah kita ambil contoh ya Oke. Nike. Jadi even sebelum pandemi, sebelum pandemi, awalnya kan Adidas itu kan yang merajai kan ya. Habis itu Betul. datanglah Nike di antara sekian banyak ke competitors, tapi Nike yang benar-benar challenging ya. Challenger yang paling kuat, penantang yang paling kuat lah terhadap Adidas. Nah, dia melakukan riset pasar yang namanya apa namanya penjualan sports apparel atau perlengkapan sport itu bisa diciptakan langsung ke konsumen atau istilahnya itu DTC, direct to customer atau direct to consumer. Nah, akhirnya dia membuat perangkat itu, infrastruktur itu mulai dari promosinya sampai penjualannya diintegrasikan ke arah situ. Nah, kalau dari sisi jualan sama-sama offline to offline masih cukup bersaing lah antara keduanya gitu ya. Tapi kira bicara soal direct to customer itu dengan apa Nike bisa apa namanya melihat perubahan itu dan melihat tren ke depannya akan ke arah direct to customer, akhirnya dia membangun infrastruktur promosi dan akhirnya infrastruktur penjualannya di direct to customer, dia bisa mengkapitalisasi dan menarik konsumennya ke situ dan akhirnya dia bisa mengalahkan Adidas gara-gara perubahan besar di D2C itu ya, direct to consumer itu. Nah, ini salah satu contoh konkret ya buat teman-teman. Kembalinya adalah kita harus tetap monitoring dari waktu ke waktu situasi pasar dan jika ada perubahan customer behavior itu. Oke, baik. Mantap ya Pak. Bukti konkretnya pun udah kelihatan banget ya Pak di depan mata dan banyak banget sebenarnya bukti konkret lainnya ya Pak pastinya yang bisa dicontoh buat business planners. Lalu Pak, kenapa nih Pak pemasaran atau marketing nih Pak lebih berkontribusi nih Pak pada pembangunan citra merek atau value atau pembangunan brandnya itu, lalu sementara si sales atau selling ini berfokus nih Pak hanya pada transaksi. Iya, jadi memang kalau zaman dulu ya, kita semua jualan kan ya. Maksudnya di Betul. era tahun mungkin abad 20 atau tahun awal-awal 1900 atau akhir 1800, semua orang jualan gitu ya. Jadi dari situ belum ada yang namanya kekuatan brand dan orang semua masih beranggapan bahwa produk centric, terus juga attraction-nya atau insentifnya pada konsumen adalah lowest price gitu ya, harga yang terendah. Tapi sejalan dengan kompetisi yang semakin tinggi, semua orang berjualan produk yang sama, akhirnya pasar itu menjadi apa namanya clutter, ya, penuh
sehingga konsumen akhirnya juga nggak bisa membedakan. Nah, muncullah disiplin yang namanya iklan dulu. Iklan dulu. Tapi tetap pada saat itu iklan hanya berfungsi untuk mengkomunikasikan kekuatan produknya, terus juga dengan harga yang mungkin paling murah di pasarnya. Jadi masih berorientasi di situ, masih tetap jualan istilahnya. Nah lalu berkembang lagi karena kompetisi semakin kuat juga, semakin tight ya, semakin ketat, mulailah berpikir era branding itu. Nah, branding itu adalah memperkenalkan siapa si produk itu dengan segala keunggulannya. Nah, jadi semuanya kembali berorientasi kepada market dan consumer itu. Nah, jadi seakan-akan kita melihat bahwa harus marketing dulu. Tapi tetap aja kalau marketingnya belum ada ataupun sudah ada, fungsi sales harus tetap berjalan gitu, sama pentingnya karena dia mengkonversikan gitu. Betul. Oke, baik Pak. Jadi kayak kebanyakan nih Pak, UMKM ya Pak. Udah jualan aja dulu ya Pak. Nanti belakangan marketingnya atau pembangunan value-nya belakangan. Yang penting ada yang berputar ya Pak. Modalnya berputar, ada labanya, masih ada untungnya. Jadi masih bisa ya Pak untuk berjalan semuanya. Oke. Oke, baik Pak. Lalu Pak, kenapa nih Pak analisis data nih Pak sangat membantu nih Pak pemasaran dalam mengidentifikasi peluang pasar, sementara penjualan atau selling lebih berfokus nih Pak pada interaksi langsung dengan pelanggan? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya analisa itu kan berdasarkan apa sih ya? Analisa itu kan berdasarkan tentunya data, informasi, bahkan ini kalau memang kita tidak punya data atau fakta, ya, saya dulu terlatih dalam artian terlatihnya adalah ya udah kita pakai hipotesa sama asumsi aja gitu. Ya, untuk segala alasan ya mungkin belum punya uang untuk cukup uang untuk melakukan riset dengan baik dan benar, apalagi pada saat itu belum ada teknologi digital ya, semuanya harus manual, nyari data dan biayanya relatively lebih tinggi dari zaman sekarang ini. Akhirnya ya udah kita pakai yang namanya asumsi sama hipotesa. Itu yang akan menguatkan kita mewakili analisa itu. Jadi analisa berdasarkan hipotesa sama asumsi. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Tetap yang namanya analisa harus dilakukan di awal. Nah, teman-teman sales juga akan berfungsi sebagai membangun infrastruktur tadi, dan ada satu hal lagi yaitu terms ya. Terms of payment. Jadi dia akan mendesain ya terms of payment-nya itu terhadap customer dan terhadap consumer-nya itu seperti apa bagusnya, yang paling optimal. Itu kadang-kadang menjadi satu strategi yang penting juga, mendesain sebuah terms of payment. Contohnya kalau kita punya distributor atau reseller, kita bisa jadi akan menjual secara cash, kita bisa juga menawarkan terms of payment mungkin ya dengan diskon kalau seandainya mereka membayar tepat waktu, atau dikasih jeda kalau kita kasih waktu 2 minggu dia bayar seminggu, kita kasih insentif. Ya, jadi intinya itu salah satu ide-ide di mana seakan-akan tim sales itu hanya transaksional, betul, tapi juga ada strategi penjualan juga, namanya sales strategy. Itu banyak juga yang harus dipikirkan oleh sales, gitu ya. Oke Pak. Misal, lalu bagaimana sih Pak contoh kolaborasi nih Pak antar fungsi marketing dan sales nih Pak di perusahaan-perusahaan besar? Contoh fungsi kolaborasi. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita melihat tadi sebuah proses, tentunya ya kita harus pikirkan ini satu proses keseluruhan. Ya, jadi semuanya
harus berangkat dari data dan informasi yang sama, tapi juga memikirkan fungsi apa yang mereka harus lakukan. Itu kan contoh kolaborasi tadi ya. Jadi kalau seandainya kita umpama nih mau jualan apa? Mau jualan fashion, ya, pakaian. Kita harus memahami ya, tim sales bukan yang menunggu, tapi akan mencari arahan typical consumernya seperti apa nih di fashion. Target marketnya seperti apa. Dan itu adalah hal-hal yang diperlukan oleh tim sales sehingga dia tidak menjual atau mencari titik penjualan yang tidak sesuai dengan target market itu. Itu sederhananya yang paling dasar tuh seperti itu. Memahami customer dua-duanya perlu. Tim marketing perlu menggali, tim sales juga perlu memahami sehingga dia tahu mengeksekusi strategi salesnya seperti apa gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi kalau si marketing ini juga banyak ya Pak mengambil peran sales walaupun kelihatannya kita cuma membaca ya Pak peluang ke depannya, tapi ternyata mereka harus juga memahami seperti sales ya Pak. Oke, Benar. baik. Jadi kalau kayak gini juga saya mau tambahin juga, Raisa, bahwa kalau tim sales itu kan memikirkan channel itu kan bukan hanya variasi format channel itu ya, tapi juga keberadaannya secara geografis tuh di mana saja. Ya bahkan kalaupun Indonesia, apakah sebenarnya kalau di Pulau Sumatera dan Kalimantan memiliki format yang sama gitu ya, format channel sales penjualan. Bisa jadi mungkin di kota-kota kecil tidak ada supermarket atau minimarket. Nah, fungsi sales harus tahu bahwa oke, kalau nggak ada supermarket dan minimarket di kota kecil ini, penggantinya apa? Gitu. Nah, itu tim sales harus tahu, memahami medan itu. Jadi dari tidak hanya format dari channel itu, tapi secara geografis pun dia juga harus memikirkan. Ya, makanya kita akan mengenal kalau apa namanya tim sales berlaku dengan optimal, biasanya dia tahu tuh berdasarkan penjualan, berdasarkan channelnya seperti apa, berdasarkan geografinya seperti apa, dan seterusnya. Oke, baik Pak. Lalu Pak, bagaimana sih Pak mengukur nih Pak keberhasilan eh, yang berbeda nih Pak antara tim marketing dan tim sales nih Pak? Karena kan tentunya mereka dua fungsi yang berbeda ya Pak. Pasti pengukuran keberhasilannya pun ada ya Pak, poin-poin yang berbeda. Ya, ya, pertanyaannya bagus sekali Reza. Jadi kalau umpama kita anggap ya di tim marketing, dia akan menciptakan brand awareness. Ada KPI brand awareness. Berapa persen di antara konsumen dari kategori itu yang ingat akan produk kita. Yang ingat akan brand kita. Itu KPI salah satunya. Lalu yang kedua bisa jadi market share, pangsa pasar. Kita akan mengukur pangsa pasar kita berapa. Ya, market share istilahnya. Bisa juga new customer, umpamanya. Berapa jumlah customer yang mau kita dapati. Ya, itu beberapa KPI untuk marketing. Bagaimana dengan KPI-nya tim sales? Bisa jadi jumlah outlet. Ya, kalau kita tahu bahwa populasi outlet di Indonesia ada 5 juta. Dari 5 juta itu kita harus hadir di berapa? Umpamanya 1,5 juta. Itu menjadi KPI tim sales. Produk kita harus ada di 1,5 juta dari 5 juta yang ada di Indonesia. Bisa juga yang namanya dari sisi formatnya. Jadi kalau di modern trade harus ada berapa persen produk kita di channel modern trade. Ya, bisa juga dari namanya weighted distribution. Jadi KPI itu akan banyak kalau kita sudah tahu strateginya seperti apa, Reza. Gitu ya. Oke, jadi balik lagi ya Pak, KPI pun mempengaruhi dari kebutuhan kitanya seperti apa ya Pak, dari bisnisnya seperti apa kebutuhannya, dan kita bisa olah kebutuhan tersebut menjadi KPI ya. Oke, Ya, baik. ya. Oke, kita
kita ambil ya Pak pertanyaan dari Bu Fitri Rahmadani nih. Dari Palembang, Pak. Berhubung topiknya membahas kaitan antara marketing dan sales, bagaimana nih Pak tanggapan Bapak supaya sales bisa menanggapi tanggapan buruk customer terkait bisnis kita? Menanggapi buruk, Tanggapan buruk. tanggapan buruk. Oke. Ya, itu salah satu skills atau kemampuan dari sebuah organisasi. Terlepas siapapun yang akan menangani ya di situ ya. Jadi kalau pengalaman saya, kalau ada yang terjadinya itu komplainnya di tingkat perantara, istilahnya antara kita dengan consumer, dalam artian terjadi di distributor, di reseller, itu kita sebutnya customer ya. Nah, itu yang akan menangani biasanya tim sales. Tapi kalau komplain itu datangnya dari end consumers atau pengguna akhir, biasanya akan menangani itu tim marketing atau ada yang namanya customer service. Nah, kalau kadar kritisnya cukup tinggi, biasanya perusahaan itu sudah punya tim khusus yang akan diterjunkan karena itu menyangkut reputasi daripada brand. Jadi bukan tim sales, bukan tim marketing yang akan menangani itu kalau sudah sifatnya kejadiannya di end consumer dan tingkat kritisnya tinggi. Contoh, kayak susu, tiba-tiba ada orang muntah-muntah minum susu itu. Wah, bahaya kan, apalagi kalau itu susunya untuk untuk bayi atau untuk anak-anak. Nah, biasanya perusahaan itu akan punya tim khusus yang benar-benar harus menangani itu dengan tingkat urgency yang tinggi. Nah, biasanya bukan orang marketing, bukan orang sales, jadi ada tim khusus. Nah, siapapun itu dan apapun itu, semua perangkat yang ada, tim marketing, tim sales, dan tim khusus tadi harus dilatih untuk menangani krisis itu, gitu ya. Karena tingkat krisisnya kan beda-beda ya. Kalau cuma mungkin distributor produknya pengok-pengok, itu tinggal ganti, gampang. Kalau itu konsumen, produknya pengok-pengok, umpamanya kalengnya, gampang. Ya, tapi kalau sifatnya kritis yang tinggi, yang kayak tadi ada keracunan dan lain sebagainya, itu juga harus ditangani dengan baik. Jadi, organisasi itu harus punya training system di situ, memahami bagaimana menangani komplain itu. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Kak Fitri Ramadhani. Next kita ambil lagi ya Pak dari box Q&A. Dari Pak Hidayatul Ibrahim. Jika memisahkan fungsi sales dan marketing, apakah secara operasional akan menambah anggaran lagi Pak? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi anggaran itu kita bisa mensiasati ya. Jadi bukan berarti kita membuat satu sistem, membuat satu inisiatif itu berbanding lurus dengan cost atau dengan biaya. Jadi, contoh kayak saya sama Pak Budi sering memberikan suatu pengalaman kita ya. Kembali terhadap target market kita. Jikalau ada satu target market kebutuhannya beda dengan target market yang lain, produk itu pun berbeda. Jadi dengan memahami itu dan akhirnya mengaplikasikan itu contohnya ke produk, bisa jadi itu penghematan. Ya, contoh nih ada susu yang satu untuk untuk kesehatan atau improvement dari otaknya. Nah, di situ diperlukan mineral khusus dan lain sebagainya. Tapi untuk produk yang sifatnya massal, untuk target market yang berbeda, dia tidak perlu memerlukan mineral yang harganya semahal yang dikhususkan untuk otak. Jadi, itu satu contoh bahwa dengan kita lebih memahami suatu isu, bisa jadi itu adalah penurunan cost, gitu. Nggak selamanya itu akan ada kenaikan cost, ya. Sama halnya kalau kita melakukan riset, melakukan penanganan, zaman sekarang udah ada teknologi. Zaman dulu kalau harus menangani problem, orangnya harus terbang ke
Daerah itu datang naik mobil ke pelosok-pelosok ada biaya. Nah kalau sekarang bisa jadi pakai Zoom, bisa pakai kayak live IG dan seterusnya. Ya jadi Hidayatullah, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Bukan berarti segala inisiatif termasuk problem itu berbanding lurus dengan kenaikan cost. Oke, baik Pak. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Pak Hidayatul Ibrahim. Ya, business planners lainnya yang masih punya pertanyaan nih, masih bingung ya Pak dengan fungsi sales dan marketing ini atau masih belum jelas bagian tertentu, boleh banget ditanyakan. Pertanyaannya silahkan di drop di box kini ataupun di kolom komentar. Oke, saya mau tanya lagi Pak. Bagaimana nih Pak pengetahuan atau developing dari produk ini diterapkan nih Pak ke tim marketing dan sales nih Pak? Karena kan tentunya berbeda ya Pak nanti eksekusinya. Development apanya nih, sorry Raisa, boleh diperjelas? Produk ya Pak. Dari produknya gitu Pak yang ada gitu, bagaimana nih kita menerapkannya nih Pak ke tim marketing dan tim sales ini karena tentunya kan eksekusinya nanti berbeda ya Pak. Ya, ini contoh bagus sekali. Jadi kadang-kadang kita ada yang namanya product launch atau new product atau new variant ya. Nah, biasanya kalau namanya new product itu kan bagian dari inovasi atau bagian dari renovasi. Nah, biasanya yang memulai proses ini adalah kembali lagi tim marketing gitu ya. Jadi mulai dari apa namanya konsep development, mulai dari apa namanya research and development-nya, itu semua dikelola atau di-lead oleh tim marketing. Sampai akhirnya nanti dapat bentuk produk prototype ya, sampel istilahnya ya kalau kita ya. Itu sampai akhirnya kita mau tes ke market ya sebelum diluncurkan itu tim marketing. Sampai akhirnya udah dapet pokoknya produk yang paling ampuh lah setelah melalui fase itu, masuklah ke fase yang namanya fase komersialisasi. Jadi produk itu sudah siap dibuat komersil atau istilahnya sudah siap dijual gitu ya. Nah, dari segala proses itu tadi di awal sampai akhirnya muncul produk yang sudah siap luncur, nah itu di saat itulah tim sales dan tentunya tim lainnya akan mulai di brief istilahnya, dikasih briefing ya mulai dari apa namanya kembali lagi target marketnya siapa, terus juga apa namanya harganya berapa, ya harga pembelian konsumen berapa, harga pembelian retail berapa, harga pembelian distributor berapa, alias pricing structure-nya itu sudah akan dibahas dengan tim sales ya, berangkat dari ujungnya kita mau jual ke konsumen berapa sih, terus ditarik mundur struktur harganya seperti apa, itu bekerja sama dengan tim sales. Terus ya itu tadi, promosinya akan dilakukan seperti apa, di mana saja, karena tim sales juga perlu tahu kan, dia akan menjual ke sebuah distributor, dia akan bilang ini produk ampuh sekali, terus akan didukung oleh iklannya di sini, terus akan mengadakan sampling besar-besaran dan seterusnya. Pokoknya plan promotionnya itu tim sales harus tahu dan dia harus bisa menjual itu kepada distributor sehingga distributor juga ikut teriyakini, akhirnya tim sales bisa dengan mudah, lebih mudah menjual ke distributor dan akhirnya distributor bisa lebih mudah menjual lagi ke customer-nya dan akhirnya sampai ke konsumen. Nah ini contoh-contoh di mana proses itu tadi perlu sudah dimulai di awal sebelum produk itu diluncurkan, gitu ya. Nah, akhirnya kalau itu sudah terjadi, jualannya akan biasanya lebih mudah daripada kalau integrasi dan koordinasi ini tidak terjadi, gitu. Oke, baik Pak. Walaupun kelihatannya berbeda ya Pak untuk penerapan produknya, pengetahuan produknya, tapi tetap ya Pak nanti pun ujung-ujungnya sejalan ya Pak antara marketing dan salesnya karena tentunya tujuannya pun akan sama ya Pak. Oke, baik. Oke. Lalu Pak, biasanya hambatan apa sih Pak yang sering dihadapi nih Pak saat tim marketing dan tim sales ini berkolaborasi nih Pak? Dan
yang banyak terjadi gitu Pak? Hambatan-hambatannya di perusahaan-perusahaan besar itu seperti apa? Hambatan-hambatan yang sering terjadi adalah soal apa namanya target setting. Itu yang paling sering terjadi rasa. Target setting Oke. apa? Maksudnya gini, tim marketing biasanya lebih confident. Wah, confidentnya apa? Wah, ini produknya bagus, permintaannya tinggi, jadi kayaknya nih kita bisa jualan 1 miliar per bulan gitu. Tapi biasanya tim sales kebalikannya. Aduh, masa sih? Seberapa ampuhnya sih? Kayaknya nih kalau kayak gini dengan infrastruktur yang saya bisa bangun dan dengan jangka waktu sekian, biasanya ini kayaknya perhitungan saya ini cuma 500 juta gitu. Nah, itu yang biasanya apa namanya tension ya atau tensi antara kubu marketing dan kubu sales Hmm. mengenai target setting. Kenapa sales itu lebih peduli dengan angka itu? Karena biasanya tim sales itu bagian dari pendapatannya adalah pencapaian target sales. Jadi bisa dibayangkan kan Raisa, terlepas itu secara objektif memang tidak dimungkinkan, tapi sebaiknya kalau saya jadi tim sales kan, saya pinginnya targetnya serendah mungkin sehingga pencapaiannya lebih mudah sehingga saya dapat Hmm. insentif lebih tinggi Nanti kan ya gitu. Pak. Itu biasanya Betul. sering terjadi, Reza. Oke. Oke, jadi apalagi ya Pak untuk UMKM ya Pak yang punya satu orang pegang dua-duanya. Kalau lagi moodnya di marketing ya Pak, lagi happy banget, semangat banget, targetnya tinggi, tapi tiba-tiba harus mulai strategi ke sales, udah mulai sedih ya Pak. Takutnya nggak Benar, kejual, takutnya nggak terpenuhi targetnya. benar. Oke, oke. Oke, Pak. Lanjut ya, Pak. Kita ambil lagi pertanyaan dari Muslim Bangga 32 nih, Pak. Hmm. Sepengalaman Bapak untuk produk launching, lebih mudah mendevelop NPL tersebut di kategori atau tren yang sedang tren, Pak? Atau membuat NPL dengan membentuk tren baru? Sorry, NPL apa ya? Coba tolong dijelaskan. Boleh nih. Jelaskan terlebih dahulu. Karena kalau Oke, bisa kan? NPL di banking itu istilah Hmm. non-performing loan. Saya nggak tahu maksudnya di sini NPL apa nih. Coba tolong dijelaskan ya. Karena istilah kan Ya, boleh bermacam-macam. nih dari Muslim Mangga 32 boleh dibantu nih NPL ini apa. Yuk, business planners lainnya juga boleh drop pertanyaan Anda juga di box Kenny ataupun di kolom komentar ya. Kita akan diskusi bareng juga nih bareng Pak Best pertanyaan-pertanyaan business planners. Yuk, Ya, di drop pertanyaannya. Oke. ya. Lalu Pak, Sembari bagaimana menunggu sih Pak nih Pak Muslim Bangga tanggapan? di kedua. Oh, new Kenapa? product Kenapa? launching. Oke, ini udah dijawab nih Pak. Dari Muslim Mangga 2, NPL itu new product launching. Silakan Oh, Pak. new product launching. Jadi sorry pertanyaannya apa tadi? New product launching? Boleh Oke, diulang? sebentar saya. Oke. Sepengetahuan Bapak, untuk produk launching lebih mudah mendevelop NPL tersebut di kategori atau tren yang sedang tren atau membuat NPL dengan membentuk tren yang baru? Hmm. Gini. Jadi segala sesuatu yang sedang trending itu apa namanya? Belum berarti itu sustainable. Ya. Jadi kalau semuanya ngikutin tren saja tanpa memikirkan pembeda yang berarti dan yang sustainable pembeda itu, saya khawatir itu tidak lama, ya tidak lama. Jadi contohnya ini lagi seru minuman kekinian gitu, wah semuanya buat, jebret 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 jebret, jebret. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah market itu menjadi oversupply, ya karena konsumsi tambahannya sebenarnya nggak sebanyak dengan jumlah penyedia minuman kekinian itu, sehingga akhirnya konsumen itu demand lebih kecil daripada supply dan dia akan jauh lebih demanding gitu ya. Bayangin tiba-tiba besok ada 10 minuman kekinian hanya gara-gara tren. Akhirnya semua Cukup ya. wah gulung tikar lagi nggak lama gitu.
Betul. Nah, karena itu tidak didahulukan dengan analisa itu yang seperti kita Hmm. ajarkan kepada teman-teman di bisnis ID itu, lakukanlah langkah di SBM itu. Ya, yang sederhana kembali lagi, problemnya apa, needs-nya apa, siapa yang punya problem atau masalah itu, solusinya apa. Masalah itu nanti tren atau tidak ya menjadi satu kebenaran gitu, tapi bukan berarti alasan trending itu yang menjadikan kita meluncurkan sebuah produk saja gitu. Jadi banyak step yang harus dilewatin 12 itu supaya memastikan tingkat keberhasilan kita tinggi dan sustainable gitu jangka panjangnya. Jadi moga-moga itu Oh, membantu ya Muslim Mangga oke. 3. Siap. Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya dari Muslim Angka 32. Next kita ke Bondan PH ya Pak. Bagaimana nih Pak menentukan target marketing sementara kita belum paham bagaimana mengukur kekuatan tim dan budgeting kita? Bagaimana menentukan target market? Oke. Betul. Tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Teman-teman banyak yang tidak melakukan pemahaman siapa sih sebenarnya target market. Itu mungkin hampir 90% lebih lah yang kami bantu dan yang selalu punya pertanyaan siapa sebenarnya target market kita. Nah, sebenarnya itu tidak sulit untuk dicari tahu gitu karena toh mereka sudah menjadi pembeli kan. Yang perlu dilakukan adalah dapat apa namanya? Observasilah mereka. Ya kalau ada yang sudah punya data mereka jauh lebih mudah ya, mungkin dari profilnya ya, dari demografi geografinya ada data-datanya ya. Ya, jadi memang teman-teman itu hampir 90% tidak menyadari dan mengetahui siapa target marketnya. Tapi kebanyakan juga sebenarnya punya datanya, hanya tidak digali dan tidak dianalisa secara mendasar saja. Nah, kejadiannya adalah yang sering kita bantu teman-teman itu adalah ya udah gali itu data, apapun seberapapun data itu nanti akan membantu teman-teman untuk memahami siapa sebenarnya customer kita. Ya, saya dari Semarang tadi juga sama. Akhirnya menggali kita data-data itu, Mbak. Dan akhirnya ketemu sebenarnya siapa target market kita. Ya, jadi gunakan data yang Oh, ada sekarang, analisa sederhana aja, ya pasti akan ketemu target marketnya oh, siapa. Tanpa nambah biaya, ya. betul. Oke, dan itu juga nggak terlalu ya Pak mempengaruhi kekuatan tim ya Pak ataupun menambah biaya nantinya karena dengan data kita bisa olah dengan tim yang ada walaupun cuman sedikit ya Pak dapatnya tapi tetap ada insight-nya dari data tersebut. Betul, Oke, betul. semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya Pak Bun dan PH. Lalu nih Pak, ini pertanyaan dari saya Pak, kenapa sih ini Pak Ya, fungsi marketing dan sales ini Pak nggak disatuin aja padahal kolaborasinya banyak banget walaupun dan hasil akhirnya pun bisa sama gitu Pak. Kenapa nggak digabungin aja nih Pak fungsi marketing dan sales ini dan kenapa harus kita bedakan nih Pak? kenapa harus dibedakan? Karena fungsinya beda, Betul. gitu ya. Dan kalau skala kita sudah semakin besar, itu menjadi semakin kita masing-masing fungsi harus fokus. Dan itu Oke. tidak mudah. Karena yang satu itu tadi, fungsinya creating demand, yang satu fungsinya mendorong. Jadi sebenarnya kalau dijabarkan secara mendetail, itu kerjaannya banyak, Reza. Saya pernah mengepalai dua fungsi itu jadi satu. Saya pernah jadi mengepalai Saya pernah jadi marketing and sales director, persis yang apa kata Raisa. Tapi saya di tim saya ada yang khusus marketing, ada yang khusus sales. Walaupun saya sebagai kepalanya menjadi satukan kedua fungsi itu. Ya. Nah, pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa. Tapi kembali lagi, seberapa besar dan seberapa kompleks bisnisnya kita. Kalau masih Oke. sederhana, masih tingkat UMKM, saya yakin harusnya dijadi satu aja.
harusnya. Betul. Karena itu tadi, bisnis kita masih kecil, dan tentu kita juga tidak, mungkin Betul. belum mampu untuk punya atau menggaji orang yang benar-benar fokus di bisnis yang masih kecil gitu. Oke. Oke, berarti seperti tadi ya Pak di awal, lebih baiknya dipisah tapi tetap dikerjakan oleh satu orang ya agar lebih mempermudah lagi walaupun satu orang dibebankan dua fungsi tapi tetap berbeda ya Pak karena Dan bisa dilihat KPI-nya masing-masing sesuai fungsi. Oke, baik Pak. karena Raisa, karena tantangannya sebenarnya pemahaman itu dulu sebenarnya. Betul. Ya, sehingga kalau pemahaman itu tidak jadi, toh juga emang sekarang dikerjakan sama-sama, tapi tidak tahu fungsi yang bedanya apa, akhirnya tumpang tindih gitu. Betul. Itu sebenarnya masalah utama buat buat UMKM, buat para startup, tidak tahu fungsi bedanya gitu ya. Oke, Kalau udah baik tahu Pak. fungsi bedanya Oke. seperti apa, akhirnya dapat dilakukan oleh orangnya mau satu, mau dua, terserah gitu. Yang penting tahu dulu beda fungsinya. Betul, mindset dan fungsinya ya Pak harus tahu dulu supaya berbeda ya Pak antar fungsi ini. Ya, Oke Pak, kayaknya kita sudah mendekati nih Pak penutup dari sesi Q&A hari ini. Mungkin nih Pak ada pesan dulu nih buat business planners yang masih bingung nih Pak sekarang antar fungsi marketing dan sales ini Pak. Silakan. ya. Terima kasih Raisa, terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Dan ini jangan malu ya teman-teman bahwa masih banyak soal pemahaman yang masih tidak tepat antara fungsi sales dan marketing. Ini lumrah sekali. Nah, oleh karenanya ini bukan yang pertama kali saya mengangkat topik ini, tapi ini udah kesekian kalinya. Itu pun masih banyak yang masih bingung gitu ya. Oleh karenanya, ya kalau teman-teman masih bingung ya ikutin terus lah. Dan juga sering bertanya aja soal topik ini sehingga nanti moga-moga beberapa kali penjelasan kami akan lebih mencairkan dan memberi keterangan yang lebih jelas buat teman-teman sekalian. Itu sih pesan akhir saya buat teman-teman. Sampai ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang lain. Oke, siap Babas. Jadi, buat business planners yang sekarang masih bingung, semoga insight hari ini ya dapat membantu business planners semuanya untuk mengurai ya Pak antar fungsi ini agar lebih paham lagi antar fungsi ini seperti apa. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih. Walaupun dari Semarang ya Pak PP, tapi tetap semangat banget nih untuk ketemu business planners hari ini di Business Q&A. Terima kasih juga nih sudah Terima kasih Pak Bas. Terima kasih ya Pak udah memberikan insight-nya juga pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dipraktekkan dengan baik ya oleh business planner semuanya. Dan gak ketinggalan ya, bagi business planners yang merupakan seorang CEO nih atau owner bisnis dan mau memperdalam skills atau kompetensi dari seorang CEO sukses, juga mau jadi CEO yang sukses pimpin bisnisnya, bisa langsung bergabung ya di CEO Development Program yang akan diajar langsung nih oleh Pak Budi Isman. Catat tanggalnya di tanggal 28 sampai 29 Agustus 2023. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa langsung cek feed Instagramnya bisnis.id. Ada flyer CEO Development Program, teman-teman bisa cek detailnya atau langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Bas untuk malam hari ini. Sampai ketemu Raisa, sampai ketemu teman-teman sekalian. Iya, sampai jumpa lagi Pak di Business Q&A kita minggu depan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sama-sama Raisa. Oke, untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya bisnis.id, juga cek YouTube-nya bisnis.id. Bila bermanfaat buat business planners, bisa langsung di-share, juga like ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi bisnis.id di Play Store ataupun App Store secara gratis untuk akses video gratis dari sesi Business Forum dan kelas-kelas expert yang cukup satu kali pembayaran aja. Terima kasih sekali business planner sudah join di Business Q&A malam hari ini. Kita ketemu lagi di next Business Q&A dan Business Forum ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.